Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro Pak Kiai Masrur Anhar, yang kami hormati Ketua Daina Buya yang biasa saya sapa. Kemudian ada Bang Randi Bagas Yuda sebagai host, dan di sini ada juga ibu saya nih, Bu Hajah Andi. Saya manggilnya ibu aja ya. Kemudian ada sahabat-sahabat semua, baik di lingkungan pusat ataupun di lingkungan Jawa Barat yang atau misalkan di luar provinsi lain, yang alhamdulillah dengan izin Allah, biiznillah wa biizzatihi, kita semua bisa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah layar datar. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan dan tiket kita menuju surga. Betul apa yang disampaikan oleh Buya tadi, saya memang didaulat diminta untuk menyampaikan materi mendadak, baru tadi malam menjelang maghrib ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bukan karena ujubria, tapi ini karena sebuah kewajiban dari kita, meskipun tadi disampaikan oleh Bang Randi, hari ini kita orang-orang melaksanakan kajian tentang ibu, maka disebut oleh orang-orang disebut Mother's Day. Kalau saya sih bilangnya kalau hari ibu itu setiap saat, setiap detik didetak ada ibu ya, jadi kita tidak memperingatinya hanya satu hari di dalam satu tahun, tapi justru setiap saat. Bapak Ibu, sebagaimana judul yang disampaikan di dalam flyer atau tema yang disampaikan disajikan di dalam flyer itu tentang bagaimana kita menanamkan, mengenalkan syariat Islam sejak dini. Apakah sejak dini ini sejak usia PAUD atau sejak kita bahkan nggak nyadar kapan kita memahami tentang syariat Islam. Baik, akan kita kupas bersama-sama. Sebetulnya ini sharing, bukan hanya saya nanti yang menyampaikan, tapi juga nanti bisa memberikan tambahan para sahabat semua yang saya yakin sudah pada ahli nih. Pada ahli, saya sebetulnya maunya belajar dari ikhwan akhwat Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita lihat kata syariah itu, kita sudah ketahui syara'a. Syara'a itu jalan. Bahkan ada yang mengatakan kalau syari itu adalah jalan lurus, jalan besar, jalan yang jelas. Maka ada yang mengartikan syari itu adalah jalan raya. Kalau misalkan kita melihat bahwa kata-kata syara'a atau syari itu adalah jalan atau jalan raya atau jalan besar, jalan jelas, jalan yang tegas, maka syariat Islam itu adalah sebuah jalan petunjuk dari Allah melalui Rasul-Nya untuk kehidupan manusia di dunia ini, dan ini adalah bekal untuk akhirat kelak. Nah, ini yang saya pahami. Maka bagaimana caranya kita mengenalkan syariat Islam sejak awal? Kalau di dalam Al-Quran disampaikan bahwa seluruh manusia itu sebetulnya sudah oleh Allah itu hanifan. Hanifan itu condong pada kebaikan. Maka ketika seseorang nanti melakukan sebuah keburukan, kesalahan, atau kekeliruan, hendaklah dia beristighfar dan bertobat satu paketnya untuk kembali pada jalan yang tadi, yang Allah sampaikan tadi sebagai sebuah syara'a atau syariah atau syari. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kapan kita mengenalkan, memahamkan kata-kata syariat Islam pada anak-anak kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sejak dini bisa jadi kita menyampaikannya kepada masyarakat luas, yuk bareng-bareng, tidak sampai ditunggu-tunggu. Tapi justru kadang-kadang kita salah menyampaikannya pada anak-anak di lingkungan kita, baik itu anak biologis ataupun anak didik atau anak murid. Kita menyampaikan syariat Islam itu biasanya dengan hukum rajam, potong tangan,
neraka gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah disingsieunan, tapi justru kita harus menyampaikannya kepada anak-anak kita seperti dalam pola pendidikan anak-anak itu mereka harus happy fun. Nah, ketika kita menyampaikannya kepada masyarakat, baik itu masyarakat terkecil dan paling kecil anak-anak kita atau masyarakat luas di lingkungan kita, memahamkan syariat Islam itu tidak dengan cara menakut-nakuti atau kalau dalam bahasa Sunda menyingsienan, tapi justru dengan cara merayu, ngolok, atau misalkan ada iming-iming kalau di dalam Islam itu ada ujroh, ada reward, bukan hanya punishment, bukan hanya hukuman. Dan nanti seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa Zoom atau di beberapa online dan offline bahwa kita menyampaikan pada anak-anak itu, kita harus mengetahui dulu usia berapakah masyarakat yang ada di hadapan kita. Contoh misalkan, kalau usia anak-anak, karena yang kita kaji hari ini adalah contoh misalkan anak tidak menggunakan kata anak, tapi dini. Nah, dini ini apakah dini ini adalah anak-anak atau dini ini adalah masyarakat secara umum? Tapi baru mengetahui bahwa syariat Islam itu memang harus diketahui dan harus dilakukan oleh kita. Nah, kita misalkan ambil contoh saja di tingkat anak-anak. Dalam sebuah teori disebutkan, kita memahamkan apapun pada anak-anak, metode yang kita sampaikan dengan cara menguasai perkembangan anak-anak tersebut. Contoh ini yang anak-anak, misalkan nih, usia anak kita ini 0 sampai 7 tahun, misalkan kita bagi. Kemudian ada juga yang membagi 0 sampai 7, 8 sampai 14, dan 15 sampai di atas 20 atau bahkan 24. Nah, ini juga harus dibedakan. Sebagaimana kita ketahui, dalam psikologi dakwah juga ada misalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Khotibun nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kepada orang-orang atau berbicaralah kepada orang-orang an-nasa ala qadri uqulihim. Sesuaikan dengan kapasitas akal mereka. Jadi kalau kita ngobrol dengan masyarakat, kita harus sesuaikan. Apakah kita ngobrol dengan masyarakat kelas, mohon maaf, misalkan kalau kita bagi, misalkan status sosial. Apakah status sosialnya kelas menengah ke bawah, apakah kelas menengah, atau kelas high kelas menengah ke atas. Itu berbeda. Atau misalkan kita lihat dari sisi ilmu politik, sosial, budaya, ke masyarakatnya berbeda-beda. Nah, itu harus kita lihat juga dalam teori psikologi dakwah. Dalam psikologi pendidikan juga sama tadi, 0 sampai 7 tahun. Jadikan mereka seperti, ya kalau seperti berarti bukan. Jadikan mereka seperti raja. Nanti 8 sampai usia 14. Jadikan mereka seperti tawanan. 15 sampai 20 atau di atas 20 yaitu 24 misalkan, jadikan mereka seperti sahabat. Nah, dari sini saja belum pada esensi, tapi masih pada tataran konsep metode. Seperti apa caranya yang harus kita sampaikan kepada mereka? Karena syariat ini sama dimanapun, isi Al-Quran itu sama. Misalkan, apakah muatannya akidah, ibadah, misalkan syariah, atau misalkan isinya muamalah. Apakah isinya tentang akhlak, itu sama yang ada di dalam Al-Quran. Apapun yang dimiliki oleh seseorang ormasnya, misalkan ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada PUI, atau ada paham-paham yang lain, sama Al-Qurannya tetap itu. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027.000 huruf. Itu saya versi Imam Syafi'i. Kemungkinan nanti ada yang berbeda, misalkan di huruf atau di ayat. Bisa jadi, tapi bedanya dikit lah, nggak beda-beda jauh amat gitu ya. Nah, ini kembali harus kita sampaikan bahwa
ada beberapa metode yang pas disampaikan pada sebuah komunitas. Ada juga metode yang nggak pas, maka bisa jadi kita menyampaikan kepada mereka, kepada mitra dakwah kita, saya bilangnya bukan objek dakwah sekarang, mitra dakwah kita, itu berbeda cara, berbeda metode. Kalau berbeda cara, berbeda metode, berarti berbeda dalam teknik. Contoh misalkan, ke anak-anak, ya usia dini atau anak RA atau anak TK, itu biasanya menggunakan misalkan metode menyanyi. Berarti guru harus menguasai teknik menyanyi gitu. Kalau misalkan saya ngajar di anak usia RA atau anak usia TK, saya menggunakan teknik menyanyi, saya menggunakan metode bernyanyi, kemudian saya tidak menguasai tekniknya, itu akan kalah kabut. Bisa jadi misalkan nih, saya menggunakan metode bernyanyi karena anak usia 0 sampai 7 tahun, tapi saya tidak menguasai teknik nyanyi. Suara saya fals, misalkan, kemudian nyanyi balonku juga ngagaleong, ya. Nah, itu anak-anak kebayangkan seperti itu, belum pada pembahasan tentang esensi. Apalagi kalau nanti kita masuk pada pembahasan esensi. Mana dulu yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa penetapan kewajiban sholat saja, belajar sholat saja, itu kan baru di usia 7 tahun. Berarti di titik awal akhir. 0 sampai 7 tahun. Nah, di titik akhir, di awal itu 7 tahun. Bagaimana Rasulullah menyampaikan pada kita sebagai umatnya, belajar sholat anak-anak itu di titik 7 tahun. Kenapa? Karena di titik 7 tahun adalah awal kematangan anak-anak paling bawah usianya, itu di titik 7 tahun. Karena di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan ada 3 hal anak-anak yang belum masuk pada hukum taklif. Belum diwajibkan untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang dewasa. Misalkan nih, untuk anak-anak, untuk tiga kelompok, mereka belum tidak terkena hukum taklif. Dari 3 itu diantaranya adalah anak kecil sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun. Dan terakhir mungkin orang gila, ya, itu tidak harusnya sampai dia sembuh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat di sekitaran kita, apakah termasuk kategori yang 3 tadi atau tidak. Contoh awal, seseorang sehat akalnya atau otaknya ketika dia mampu menjawab hal yang paling dasar. Ya, seseorang itu disebut sehat akalnya atau otaknya, sekali lagi, ketika dia mampu menjawab hal yang paling dasar. Apa? Ditanya nama. Misalkan, maaf, namanya siapa? Nah, kalau seseorang ditanya nama, kemudian dia tidak respon, berarti akal atau otaknya tidak sehat atau kurang sehat. Maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang terkena hukum taklif. Contoh anak-anak. Karena akal belum sempurna, berarti dia belum terkena hukum taklif. Maka belajar sholat itu tentang hukum taklif, pengenalan syariat Islam, itu di titik awal, di ujung. 0 sampai 7 tahun, ada 7 tahun. Kalau tidak, nanti sampai usia 10 tahun, maka dicepret. Nah, itu ya. Di hadis lain, sampaikanlah, cepretan itu atau pukulan itu yang menjauhi sekitar area wajah, atau di keterangan yang lain yang tidak membekas dari sisi jasmani. Jadi misalkan dipukul kaki, misalkan, tapi jangan terlalu keras. Nah, ini yang harus disampaikan pada keluarga kita, sehingga seusia kita kalau nanti mendapatkan hal-hal yang taruhlah metodenya negatif tentang pengenalan syariat Islam, maka seusia kita menjadikan ada kata-kata syariat Islam itu jadi takut. Jadi ada kayak fobia, takut nanti ada potong tangan, hukum pancung, hukum rajam gitu. Jadi seusia kita, sehingga ketika partai apapun, termasuk partai bulan bintang, ketika mengenalkan pada masyarakat, itu masyarakat menjadi ketakutan terlebih dahulu. Kenapa?
Karena orang-orang yang mengenal, memahami, menguasai, bahkan melakukan syariat Islam, mereka tidak menguasai bagaimana cara atau metode untuk menyampaikannya kembali pada masyarakat. Gitu. Jadi fatalnya adalah masyarakat tidak mau menerima. Kenapa? Karena sejak dini kita hanya menyampaikan punishment, nyingsieunan, menakut-nakuti pada masyarakat terkecil kita, misalkan keluarga. Belum lagi nanti kita menyampaikannya kepada masyarakat, karena yang Rasulullah wajibkan kepada kita adalah dakwah. Dakwah itu mengajak. Hakikat dakwah adalah perubahan. Bagaimana masyarakat harus berubah. Berubah dari hal yang tidak baik atau belum baik menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana masyarakat mau berubah kalau dia merasa tersinggung? Jadi, dakwah itu bukan untuk kepuasan. Hakikat dakwah adalah perubahan. Inti dakwah adalah penyampaian gagasan. Nah, gagasan-gagasan ini adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Contoh misalkan ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Addibu auladakum ala salasi hisolin. Addibu, didiklah anak-anak kalian, auladakum ala salasi hisolin, terhadap 3 hal. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, cintai nabi kalian. Wa ali baitihi, dan keluarga di rumahnya. Watil Qur'ani, serta tilawah Al-Quran. Nah, ini harus kita sampaikan. Itu Rasulullah sampaikannya seperti itu. Salahnya, atau kalau keliru ya, kelirunya, pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk di dunia, itu sudah ada perubahan yang sangat signifikan, dan itu berpengaruh pada kualitas generasi kita, anak-anak dan cucu kita. Misalkan nih yang saya sampaikan, pendidikan itu kadang-kadang tarbiyah, kadang-kadang takdib, kadang-kadang ta'lim, ya. Maka kesananya ada mu'alim, ada murabbi, gitu ya. Tapi awalnya kata-kata pendidikan itu ketika zaman Rasulullah itu dengan kata takdib. Kemudian di era pendidikan modern diganti dengan tarbiyah. Bahkan kesininya digantinya dengan ta'lim. Sehingga ini nyambung dengan apa yang diinginkan, diharapkan oleh pendidikan dalam teori barat. Pendidikan dalam teori barat yang dimaknai oleh mereka edukasi atau education, itu adalah mengambil kata dari bahasa Arab itu bukan ta'dib, tapi tarbiyah. Padahal pendidikan yang diinginkan oleh Islam, oleh Rasulullah, itu pada ta'dib. Maka hadisnya adalah adibu auladakum ala salasi hisolin. Didiklah atau berilah pendidikan adab pada anak-anak kalian itu 3 hal. Hubbi nabiyikum. Bagaimana keluarga kita atau anak-anak dan keturunan kita mencintai nabinya. Ada enggak di sekolah secara maksimal anak-anak diberikan ilmu tentang bagaimana mereka mengenal para nabi? Di kita kan hanya bagaimana anak-anak tahu, bukan pada bagaimana anak-anak berperilaku. Karena hanya edukasi, hanya pemahaman, hanya mengerti, hanya tahu. Sehingga banyak anak-anak yang tahu, misalkan nih, kalau kita mengenalkan pada anak-anak tentang akidah, yang kita kenalkan itu misalkan, bukan berarti buruk, bukan, tapi ada kekeliruan. Berarti kita harus meningkatkan bagaimana dari tarbiyah, dari ta'lim menjadi ta'dib. Contoh kekeliruannya. Ketika misalkan kita mengajar di dalam kelas, yang kita kenalkan pada anak-anak itu, cukup hanya pada bahwa Allah itu memiliki nama-nama 90, nama Allah itu 99. Hanya dengan hafalan. Hafalan itu kan hanya dengan logika. Hanya dengan narasi logika. Anak-anak jadi hafal.
Misalkan lagunya tentang Allah itu memiliki sifat 99. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Setelah anak-anak hafal ke logika, jarang guru yang melanjutkan bagaimana memahamkan pada anak-anak sehingga anak-anak baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan rumah mampu melakukan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, itu anak-anak taunya itu. Atau misalkan dengan lagu, bukan salah, tapi guru tidak melanjutkan. Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, udah sampai sana, tanpa mengenalkan siapa mereka, kemudian ada karakter apa yang harus ditiru dari para rasul atau daripada nabi yang kita kenal. Nah itu ada apa ya? Ada kayak berhenti gitu pendidikan kita yang kekeliruan yang tadinya oleh Rasulullah itu ta'dib diganti sama pendidikan modern itu dengan tarbiyah dan ta'lim. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang pintar, pandai, keren gitu ya, hafalannya luar biasa. Tapi justru mereka mengabaikan akhlak. Jadi tidak banyak anak-anak yang ilmunya tinggi, luhur, apalagi mereka sekarang punya guru baru, si googling ya, atau misalkan Wikipedia gitu ya. Itu mereka punya seperti itu. Sehingga guru tidak menjadi seseorang panutan. Bahkan sudah bergeser, orang tua tidak menjadi panutan. Karena mereka mending bertanya pada Google, mending bertanya pada Wikipedia, ketika kita nggak tahu aja, dia nggak marah. Nah itu yang harus kita pikirkan bersama nih, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman tentang syariat Islam pada masyarakat sejak dini, atau pada anak-anak kita sejak awal mereka tumbuh. Contoh misalkan, menanamkan akidah misalkan pada seseorang nih, Bapak Ibu, di pengajian, bagaimana dia harus berdoa ketika proses sebelum pembuahan. Misalkan, Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma rozaqtana. Apakah masyarakat kita sudah tahu, sudah paham, dari sebelum mereka menikah? Nah ini kewajiban siapa? Apakah kewajiban guru, kewajiban ustadz, kewajiban kiai, kewajiban orang tua, atau kewajiban mereka yang sekarang menjadi penguasa, baik itu setingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Jadi silih salahkeun kalau dalam bahasa Sunda. Jadi saling menuding, saling menuduh kewajiban siapakah itu yang memberikan pemahaman pada mereka di setingkat memasuki gerbang pernikahan, atau siapakah yang memberi pemahaman pada anak-anak kita ketika mereka harus mengenal usia berapakah mereka akil balik, seperti apakah tanda-tandanya, kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa, anak-anak kita menjadi lost, menjadi nggak tahu. Karena saling menuduh. Misalkan kata gurunya, ya harus sama ibunya, itu kan hal privasi. Karena sex education itu harusnya oleh guru, misalkan kata orang tua. Nanti kata orang tua ya harusnya sama guru. Gitu. Jadi patuding-tuding. Contoh yang tadi, itu real di lingkungan kita. Bagaimana anak-anak akan tahu tentang syariat Islam secara umum. Untuk hal-hal yang privasi, hal-hal yang paling pribadi saja itu belum dikuasai. Jangankan dikuasai, tahu aja enggak, misalkan apa yang harus dikatakan, apa yang harus disebut, apa yang harus diucap, apa yang harus diungkap ketika seseorang mau melakukan hubungan suami istri dengan doa tadi. Itu kan banyak yang enggak tahu. Kemudian kita nanti nanya, apa yang harus dilakukan
ketika mereka sudah melakukan hubungan suami istri atau ketika anak-anak kita masuk ke gerbang kedewasaan. Seperti apa cirinya? Kalau laki-laki misalkan dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan haid gitu ya, dengan menstruasi, mereka juga nggak tahu. Bahkan yang sangat miris di perkotaan masih nanya, kalau saya katanya mandi besar, tidak menggunakan sabun, Bu Ustadzah, sah apa enggak? Kan bukan pada menggunakan sabun atau tidak menggunakan sabun, tapi lebih pada tahu nggak ibu itu bagaimana cara mandi besar. Ketika saya tanya, ibu tahu nggak mandi besar itu? Apa? Tahu katanya, jolangnya besar. Jadi pakai ember gede, nah itulah mandi besar. Jadi yang airnya banyak, itulah mandi besar. Gitu. Tanpa dia bertanya pada ahlinya. Fas'alu ahla zikri, dia tidak bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang menguasai. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi harusnya tanya pada orang yang ahlinya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kita nggak usah nanya kepada orang yang bukan ahlinya, yang nggak punya ilmu. Sekarang tiba-tiba seseorang ngejawab padahal dia tidak ahli apa-apa. Atau misalkan anak nanya pada ibu, padahal ibunya nggak tahu apa-apa. Anak nanya bab syariat Islam pada ayahnya. Ayahnya juga nggak tahu apa-apa. Tanya aja sama guru kamu. Ketika gurunya juga, dia nggak tahu apa-apa juga. Jadi anak harus tanya ke siapa? Sehingga ini menjadi seperti masif. Seperti kita berada di sebuah lingkungan atau lingkaran, nanya ke siapapun, kalau dalam bahasa Sunda mah jadi siga nu pajenggut-jenggut jeung nu bundul ya jeung nu dugul. Jadi nanya ke sini nggak tahu, nanya ke sini juga nggak tahu. Nah, kita bisa menjadi salah satu korbannya. Maka mulailah dakwah kita mengenalkan syariat Islam mulai dari rumah. Ibu, bapak harus mempelajari ilmu-ilmu itu tidak stuck, tidak berhenti. Gitu. Apalagi seusia kita harus melakukan syariat Islam itu sesuai dengan referensinya. Jadi tidak, oh iya ya, meureun gitu. Meureun bawa piraku maknya gitu ya kalau dalam bahasa Sunda mah. Jadi dengan dalil dalilnya tuh hanya mungkin ya, enggak seperti itu seusia kita. Karena hidayah itu betul-betul harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Allah saja memerintah kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengucap ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fatihah sampai saking wajibnya. Kita punya hidayah 17 kali tuh wajibnya. Diungkap sehari semalam. Belum lagi kita sholat sunatnya, ada rawatib, ada masuk tahiyatul masjid, ada kalau bapak-bapak Jumatan ada intidor karena nggak kesiangan sambil nunggu yang lain hadir, ada sholat tahajud misalkan plus witirnya di dalamnya, itu kan berapa banyak kita memohon hidayah pada Allah. Nah ini sekali lagi yuk kita sama-sama mulai dari rumah, mulai dari dini, mulai dari lingkungan terkecil kita sampai masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ini bukan kewajiban hanya 1-2 orang segelintir. Meskipun di dalam ayat Al-Qur'annya wal takum minkum, hendaklah ada di antara ya minkum, di antara kalian ada satu umat. Mudah-mudahan itu adalah kita. Wal takum minkum ummatun, umat yang mana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang memerintah kepada kebaikan. Muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu mudah-mudahan adalah kita, mangga insya Allah mudah-mudahan yang lain bisa menambah pencerahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar berusaha supaya syariat Islam ini memang betul-betul untuk aizul Islam wal muslimin, mulai dari rumah, mulai dari anak-anak kita, mulai dari cucu-cucu kita, mulai dari lingkungan terkecil kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga silahkan kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Bunda. Ini sesi yang luar biasa dengan suasana, meskipun hari Ibu setiap hari ya Bunda ya. Ya, setiap hari. Tapi pas banget dengan suasana kebatinan kita hari ini ya. Kita bahas mengenai bagaimana pola pendidikan anak begitu.
Bunda kira-kira ada waktu sampai jam berapa? Karena tadi saya dengar ada acara gitu. Enggak, cuma didaulat nih sama anak. Kapan katanya ada acara main keluarga? Aduh, kalau udah gitu tuh ya, diminta sama anak teh. Kalau jadi ibu mah nggak bisa dibadalkan. Jadi masih agak bebas ya Bunda ya? Pak Kiai, Buya, hari ini saya kosong karena memang niat mau main sama anak-anak itu aja. Makanya kosong. Soalnya Baik, kemarin baik. Ahad nggak sempat. Ada acara, ada aja yang lain. Bunda, Iya, iya. bentar lagi 15 menit aja. 15 Boleh, menit boleh. lagi. Ya, Boleh. siap Ya, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Dikasih lebih juga nggak apa-apa. Udah WA aja kan. Iya. Ya, mangga, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nih, topiknya menarik sekali. Bunda, ini kita beberapa minggu ini cetak rekor Bunda. Partisipan kita 32 ini sudah bahagia sekali kita melihatnya. Saya Katanya- share memang ke beberapa orang. Maaf Oh. ya, Buya, Pak Ustadz, Pak Kiai, besok-besok GR ya, kalau saya diberi amanah lagi, ada sekitar jeda 3 hari deh, supaya nanti flyernya saya maksimal gitu share-nya. Iya, iya. Minggu Siap. lagi lah, ntar. Seminggu nanti. Ya paling dekatnya 3 hari Ustadz, supaya Ya. yang mendengarkannya banyak. Ya, Ya, insya siap. Allah. Baik. Bapak Ibu dipersilakan ada yang ingin bertanya atau menambahkan mungkin. Ini materi luar biasa sore hari ini. Ini kayak gini nih ya, Bang Randi, ini ada pertanyaan yang baru masuk. Bismillah, curhat dong Bun, gimana kalau lagi sholat, dah salam kentut, belum wirid, apakah harus wudhu lagi? Apa nggak apa-apa kalau nggak wudhu lagi? Terima kasih. Apakah terus wirid atau harus wudhu lagi? Nah ini kan sebetulnya ini hal yang apa ya, pertanyaan ringan, tapi kita nggak bisa tasyahul. Kita nggak boleh menganggap ringan apapun pertanyaan yang disampaikan oleh umat. Bisa jadi menurut kita itu ringan, tapi menurut umat yang dini karena pemahaman syariat Islamnya belum banyak, baru mulai, atau misalkan anak-anak kita, ini perlu jawaban, perlu tanggapan gitu. Kan sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya. Berarti ketika dia salam, seharusnya ketika wirid kan nggak usah wudhu lagi, tapi tetap aja umat masih ada bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sehari bisa lebih dari 10, Bang Randi. Dan ini saya bikin YouTube pendek, kayak tadi malam nih, atau kemarin-kemarin nih beberapa hari yang lalu, bahkan saya ini ya kampanye doa mau tidur nih ke anak-anak ya, sampai anak-anak itu berapa minggu gitu ngapalinnya, karena doa mau tidurnya pabelit. Saya ke anak-anak aja dulu. Saya tanya ke anak-anak, mengenalkan syariat Islam yang paling ringan dan mudah pada anak-anak. Maaf ya, bukan tasahul, bukan menganggap remeh. Kalau tasahul itu kan meremehkan, bukan. Tapi ingin maksimal bagaimana anak-anak tahu doa mau tidur. Saya tanya, cek ke anak-anak, apa doa mau tidur? Allahumma bismika amutu ahya. Selesai? Ya oke, selesai. Kalau untuk anak-anak nggak apa-apa, karena belum banyak dosa. Allahumma ya Allah. Ya, bismika, aku menyebut dengan menyebut namamu. Amut wa ahya, aku mati dan aku hidup. Selesai, oke, selesai. Tapi seusia kita harus diajarkan pada anak-anak sejak awal. Karena itu doa kan panjang banget. Kalau udah seusia kita harus ngapalin doa itu pabelit, Bang Randi. Allahumma, itu kan hadisnya ada riwayat muttafaq alaih, ada hadis riwayat Muslim. Boleh milih, dua-duanya sahih. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, rata-rata orang bilangnya gini, wah panjang, gimana aku mau tidur? Makanya ini harus dikenalkan pada anak-anak sejak awal, sejak dini. Mereka satu baris, malam ini, oke, hafalnya segitu. Besoknya baris kedua, 1, 2. Besoknya jadi 3 baris, 1, 2, 3. Seminggu mereka bisa hafal. Seusia kita, kadang satu baris, udah baris ketiga, yang 1, 2-nya hilang, Bang Randi.
Ini mengenakan syariat pada anak-anak sejak awal. Saya itu sejak awal bagaimana mereka harus berdoa ketika mau tidur. Itu Bang Randi. Enggak. Baik, Bunda. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Oh. Selamat datang kami ucapkan ini. Banyak sekali hari ini yang hadir. 32 Ya. orang. Ya, Kiai Masrur mau menambahkan? 33. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf lahir batin kalau saya materinya yang ringan-ringan aja. Tapi menarik sekali nih materinya hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi aja, bukan nambahi, garisbawahi dua hal. Ini untuk daina, untuk para dai-daina. Yang pertama tadi dikatakan bahwa dakwah itu bukan kepuasan, tetapi perubahan. Ini menarik karena memang masih banyak di antara kita yang di dalam berdakwah itu yang penting puas untuk dirinya sendiri kan. Ya. Tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua kaitan dengan doa yang sering atau yang jarang dipakai oleh para umat Islam kaitan dengan doa waktu kumpul. Ya memang ini hanya berlaku yang sudah berkeluarga ya kan. Tetapi walaupun nggak berlaku buat yang jomblo ya Pak Kiai ya. Jadi ini mesti harus menjadi perhatian kita karena jangan-jangan kalau kita lihat generasi hari ini banyak yang katakanlah akhlaknya kurang bagus atau kurang Islami, atau jangan-jangan efek daripada ketika kita berkumpul tidak baca doa, jangan-jangan begitu. Walaupun belum ada penelitian, jadi boleh juga ini menjadi bahan penelitian, betulkah dampaknya terhadap anak itu seperti itu kan itu. Oleh karena itu ini juga harus menjadi untuk daina terutama bagaimana ini membuat semacam training pre-wedding itu. Kalau selama ini kan orang bicara pre-wedding itu hanya bicara bagaimana bikin undangan, kemudian bagaimana sewa tenda, kursi, cateringnya, pakaian pengantinnya. Tetapi pre-wedding dalam arti pendidikan pranikahnya belum sampai tersentuh. Ini perlu daina bikin acara pendidikan atau tarbiyah qabla nikah itu. Pendidikan sebelum nikah itu. Saya ada Pak Kiai, materinya ya? sudah saya bikin, PowerPoint-nya sudah saya bikin, itu namanya kuliah pranikah. Saya pernah sampaikan ini pada anak-anak remaja usia SMA sampai kuliah ya, itu sampai 1.000 peserta. Bahkan saya mendapatkan informasi yang membuat saya tercengang. Ternyata mereka itu belum suami istri, tapi mereka sudah melakukan seperti suami istri. Nah itu Pak Kiai. Makanya saya sampaikan itu kuliah pranikah. Kalau misalkan daina perlu, mangga akan saya share dan saya siap untuk menyampaikan materi itu pada agenda kuliah pranikah. Biar pesertanya itu memang anak-anak remaja atau anak-anak baru dapat KTP tuh 17 tahun ke sana tuh. Itu memang jadi ini saya sampaikan, mohon maaf saya sampaikan pada ibu bapak semua, saya memang sering diminta untuk menjadi MC di pernikahan. Nah, itu adalah momen bagi saya untuk menyampaikan kuliah pranikah. Jadi mereka tuh hajatnya di gedung yang besar, ngundang saya sebagai MC, apa-apanya pokoknya dibikin bajunya hebring harga jutaan, puluhan juta. Saya sampaikan, Ibu maaf untuk calon pengantin, apakah sudah tahu doanya ketika nanti hubungan suami istri? Oh ada ya, ada. Kalau nanti mandinya tahu nggak ada mandi besar? Oh, belum tahu tuh. Boleh deh nanti hari apa ya datang ke rumah atau saya datang ke rumah ibu atau misalkan melalui Zoom ya, kalau sekarang melalui Zoom itu jadi ada semacam sebuah ilmu yang harus saya transfer pada mereka dan itu ternyata menarik bagi para calon pengantin itu Pak Kiai. Saya udah ada materinya karena sudah dipakai. Alhamdulillah ya. Jadi perlu direspon oleh daina supaya segera
bikin klub pendidikan itu. Karena terus terang aja, kalau udah umur Bahkan Pak Kiai saya sampaikan, bahkan di sana nanti tentang hak dan kewajiban suami istri itu batasannya seperti apa itu ya. Yang saya kumpulkan dari beberapa keterangan hadis itu udah ada Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya, jadi apalagi umur-umur yang udah manula, udah tua katakanlah ya. Untuk ngapalin doa itu kan susah, kalau ngapalin doa kumpul. Masa dicatat dulu. Mau kumpul dicatat, diapalin begitu. Udah berduaan, lupa. Akhirnya doanya apa? Allahumma lakasumtu. Atau Pak Kiai ada yang lebih pas, mungkin doanya Allahumma barik lana. Tempat tidur. Allahumma barik lana mungkin, karena saling makan tuh, saling makan. Simpan samping tempat tidur. Nanti oleh cucu kita itu. Jadi itu tambahan saya sebagai garis bawah dari urian Bunda Imas yang luar biasa itu. Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman di Daina merespon dan langsung memfollow up gitu. Ya. Begitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dari yang lain deh, Bang Randi. Iya, Mangga. Silakan. Mohon itu Umi. Bu Edi, Pak Edi. Tadi Umi bilang sudah ada powerpoint-nya ya. Bapak kurang kedengaran nih Pak. Tadi Umi ada powerpoint-nya. Dukung aja. Bisa dikirim ke Daina nggak Umi? Mohon maaf Bang Randi, diulang. Saya ini kesini malah enggak, atau saya memang lagi budek mungkin. Enggak, ini Assalamualaikum. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang Assalamualaikum. Mohon maaf, ini yang satu ruangan dimatikan aja. Betul, itu mungkin Pak Edi satu ruangan ada 2 atau 3, betul, itu harus dimatikan dulu. Ya. Itu ya ulangi. Ya. Tadi Umi bilang sudah ada PowerPoint yang untuk pendidikan pranikah. Kuliah pranikah. Iya, maksud saya bisa nggak PowerPoint-nya itu dikirim ke Daina? Wani Piro. Benar itu Wani Piro, benar itu. Nanti aja nanti. Pak Edi, kalau yang menyampaikan kajian kok serius-serius amat. Wani Piro makanya kata saya. Kalau yang menyampaikan bukan Bunda Imas nggak menarik, jangan-jangan gitu kan? Nggak menarik. Itu masalahnya itu. Kalau yang menyampaikan Pak Edi nggak menarik, Pak Edi. Mangga Pak Edi. Tapi kan di sana masih ada beberapa hadis yang saya hafal, jadi nggak saya tulis gitu hadisnya, cuma hadis riwayat ini gitu, jadi kayaknya agak-agak jahil mungkin, harus dilengkapi. Ada Pak, mangga silahkan. Nanti Bapak WA, nanti anak saya ngirimnya by email Pak. Baik. Nuhunnya Bu, nuhun bisa. Terima kasih Pak Edi Abraham. Lanjut Ustadz Amin, ini angkat tangan. Ya. Bisa ini angkat tangan mau bicara atau angkat tangan nyerah nih? Bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Suro dan Bunda Imas yang saya hormati, adik kita di pesantren. Terima kasih sekali kepada Bunda Imas yang telah sudi kiranya memberikan ilmunya pada kesempatan sore hari. Karena ditembak rame-rame. Istilahnya mendadak, namun mudah-mudahan ke depannya akan rencanakan, tidak akan mendadak supaya betul-betul maksimal, baik maksimal utama dari pendengarnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini materinya cukup menarik dan diminati dan perlu dikembangkan hal ini. Untuk hal tadi yang disampaikan tentang kuliah pranikah, nanti insya Allah barangkali Daina akan mempersiapkan seminar yang terencana dan mudah-mudahan Bunda Imas sebagai pembicaranya. Itu akan lebih baik daripada diberikan PowerPoint kepada orang per orang, tapi tidak dibahas, itu tidak terlalu indah. Tapi nanti sudah dibahas terlebih dahulu, insya Allah. Ke Daina nanti. Baik,
ya mohon sabar lah gitu. Pak Edi mohon sabar gitu. Ya, Pak Edi kan udah nikah lah. Masa mau pranikah lagi gitu? Yang keberapa nikahnya? Mudah-mudahan Pendidikan kanak-kanak ya. keberapa gitu lah. Mas Randi juga pun masa gitu. Nanti buat anak Mungkin kita lah, buat Ustadz, nanti, mungkin ya, Pak Edi, mungkin Pak Ustadz, mungkin Pak Edi buat anak cucunya Pak Ustadz positif aja Iya. ya, meskipun ada Iya. niat mungkin. Nah, karena kita barangkali untuk nanti Mas Randi nanti kita kan ada untuk menggait milenium, bagaimana nanti mengemas tentang seminar milenium. Nah, dengan sajiannya nikah kuliah pranikah itu sangat cocok sekali. Nah, saya pokoknya terima kasih sekali pada kesempatan ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi? Ini Ustadz, mohon maaf saya sampaikan. Saya kan sering memberikan pelatihan public speaking Ustadz di beberapa tempat, termasuk di Majelis Taklim. Ada ibu-ibu yang sudah punya ilmu, misalkan di pesantren atau di aliyah, tapi dia belum punya kemampuan bagaimana cara menyampaikan, tidak menjenuhkan orang menjadi tidak berniat untuk move on dari pemateri. Nah, itu saya sampaikan public speaking. Kalau misalkan ingin maksimal, biasanya saya sampaikan 3 pertemuan. Tapi kalau hanya pengenalan 1 kali pertemuan juga nggak apa-apa. Ini udah saya sampaikan. Mangga silahkan, saya punya ilmu yang sedikit, yang saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sampai tingkat nasional, bagaimana cara memotivasi orang untuk bisa menyampaikan ayat per ayat gitu, meskipun hanya sedikit. Tapi kalau dari partai kita sendiri belum maksimal ada sambutan. Padahal saya sudah, insya Allah saya ingin mewakafkan ilmu sedikit gitu ya, public speaking. Terutama kita harus bidikannya adalah anak-anak aliyah, anak-anak SLTA, atau bahkan ibu-ibu majelis taklim gitu. Saat itu saya siap saat kalau memang ini difasilitasi oleh Daina. Gitu. Insya Allah siap. Kita siap rencanakan. Iya, kayaknya pembicaranya Bunda Ima sama Ustadz Yayan tuh cocok. Siapa? Tadi yang assalamualaikum mana Ustadz Yayan tuh hilang gitu. Mana Ustadz? Keluar Ustadz. Kalau Ustadz Yayan itu kan praktisi itu. Praktisi ya. Ya, Ustadz Yayannya lagi ngelamun tuh di samping saya. Praktisi ya. Bicara yang lain. Coba dimunculkan semua, coba keluar Ustadz. Coba Ustadz Yayan suruh testimoni sebagai itu. Pak Edi. Ya. Nah, ini. Mana Pak Yan, mana? Mana Pak Yayan? Yang terkenal dengan ayah kaya ya. Pernah menulis satu buku yang juga sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang lulusnya Ibu boleh saya tanya? Boleh. ya kepada mahasiswa yang lulusnya dengan nilai C. Silakan Ustadz. Ini feedback dari mana ya? Mas Randi, Siap Ustadz, silakan. masih Silakan Ustadz. berapa lama? Oh ya, baik. Jangan lama-lama. Ini ada Ini feedback. tadi Ustadz Afwan, ada feedback. memberikan satu tausiahnya cukup menarik. Saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan anak-anak yang dididik di pesantren dengan anak-anak yang dididik di sekolah umum? Itu justru saya lihat sekarang ini ada sebuah paradigma baru. Justru lulusan pesantren dari segi perilakunya, maaf kalau saya bilang lebih buruk dibandingkan mereka-mereka yang lulusan dari sekolah umum. Kalau mereka, terutama teman-teman di sekolah umum itu ikut ya di organisasi. Umpama contoh yang saya ingin katakan, ada pelajar Islamisa atau
hal-hal yang berbau agama, gitu kan? Itu cenderung lebih baik, dan bahkan mereka masih sekolah saja sudah berani menjadi orator, menjadi ceramah di mana-mana, yang audiens yang notabene justru ada mahasiswa, bahkan masyarakat luas yang pendidikannya lebih tinggi. Ini bagaimana menurut Ibu tentang hal-hal yang fenomena paradigma seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Sad. Saya hilang dari peredaran nih. Apa yang harus saya pijit nih? Bentar, Sad. Enggak hilang kok, Bunda. Di sini hilang. Jadi ganteng cantiknya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ini Sad, di pesantren itu ada paradigma ya, Sad ya. Bagaimana anak-anak itu tidak diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapat, Sad. Nah, ini menjadi kebiasaan di masyarakat ketika dia sudah harus menyampaikannya kembali, gitu, Sad. Makanya di pesantren-pesantren tertentu mereka diikut sertakan pada lomba-lomba. Nah, lomba itu sebetulnya bukan pada hadiahnya, tapi lebih pada menumbuhkan rasa percaya diri. Dan percaya diri itu bukan seseorang ketika disuruh ke depan dia menjadi bisa, tapi lebih pada seseorang itu tahu diri, apa yang ada di dalam dirinya, kelebihan yang harus dia tampakkan, dan kekurangan yang harus dia tingkatkan kemampuannya. Mungkin itu, Ustaz. Makanya banyak sekarang pesantren-pesantren yang anak-anak itu diikut sertakan pada berbagai kegiatan lomba, Ustaz. Mungkin itu. Tapi memang masih banyak, Ustaz, pesantren-pesantren yang ke kiai itu harus ngangkat kepala aja nggak boleh, jadi harus begini, harus nunduk. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiainya harus dituruti. Hari Senin, Ustadz, saya mengikuti acara yang menurut saya itu acara tabayun. Bagaimana kasus yang ada di Jawa Barat, yang awalnya hanya 12, meningkat jadi 15, 19, 21, 23, dan sekarang kasusnya menjadi 31 anak, Ustadz. Kemungkinan besar ini masih terus bertambah dengan adanya laporan-laporan tentang pedofil, Ustadz, tentang kejahatan seks yang terjadi di sebuah tanda kutip pesantren, padahal bukan, dan ini sedang kita kaji secara bersama-sama dari berbagai sisi. Nah, ini mudah-mudahan ini segera ada solusi, karena takutnya ini ada indikasi jaringan, sindikat. Ada sindikat itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Baik, Bunda, terima kasih. Ini ada di chat Bunda Yati juga. Bunda kedahna masuk di mata pelajaran Tamhidul Mubalighah, karena bicara di depan jamaah itu tidak mudah, Bunda. Materi public speaking-nya, Bun. Gitu. Ya, Tamhidul Mubalighah itu mungkin kalau kita lihat dari sisi bahasa, mempersiapkan orang untuk tabligh, ya, mempersiapkan orang untuk tabligh, dan memang orang yang sudah ikut Tamhidul Mubalighah atau kuliah tabligh itu biasanya di ujungnya pas mau ujian rata-rata mereka ke majelis taklim saya. Ada 3 orang, ada 10 orang, langsung ikut pelatihan di saya, hanya mulai jam 8 sampai jam 3 sore, supaya mereka minggu depannya bisa tampil ujian, merasa percaya dirinya itu muncul. Karena Bang Randi, kalau orang tidak percaya diri itu ngomongnya nggak bulat, termasuk matanya itu nggak berani eye contact. Jadi orang nggak berani eye contact itu, satu, nggak jujur, yang kedua nggak ada persiapan, jadi nggak mampu. Makanya dia matanya lebih kemana. Nah, itu biasanya kalau sudah tingkat tinggi ketidakpercayaan dirinya, maka akan zong, akan ngeblank. Gitu. Termasuk ya, Sadiayan, saya mendapatkan sebuah ilmu baru, Sad. Jadi banyak sekarang anak-anak lahir
tanda kutip nggak cerdas. Kenapa? Karena lahir dari ibu-ibunya yang nggak bawel. Ternyata anak-anak cerdas itu lahir dari emak-emak yang bawel. Emak-emak yang bawelnya positif dulu. Kenapa saya sampai sekolah ke Bandung? Mungkin ibu saya ketika saya ASI itu dia sambil Nina Bobo itu sambil dia bilang neleng nengkung, gera gede, gera jangkung, gera sekolah ke Bandung. Maka saya sekolah di Bandung. Anak-anak kita melahirkan cucu-cucu kita, mereka sudah menuhankan gadget set. Sehingga ketika dia bertugas ASI, yang seharusnya eye contact dengan bayi yang dia lahirkan sebagai generasi penerus, dia hanya memberikan secara jasmaninya, tidak dengan rohaninya. ASI betul dia berikan, tapi hatinya tidak. Dia hanya main HP, senyum-senyum sama sahabatnya, bahkan ketika sahabatnya nanya, dia langsung selfie, munyan, manyun gitu ya. Terus selfie, ngapain juga orang di luar sana dia sapa ketika anaknya sedang bersama dia. Itu namanya kalau dalam teori komunikasi nggak mengada gitu. Jadi dirinya ada di sana bersama anaknya, tapi jiwanya tidak bersama anaknya. Maka lahirlah anak-anak yang nggak cerdas. Harusnya begini, menikasep, ini kayak mama, cantiknya kayak mama, mancungnya kayak mama, terus aja gitu. Anak dibawa ngobrol, dibawa apa. Nah, maka nanti lahir anak-anak yang tadi mampu mengutarakan kemampuan dia gitu. Bahkan di rumah menjadi tipe pola asuh demokratis, bukan tipe pola asuh permisif atau tipe otoriter. Karena itu harus dihindari. Jadilah ibu-ibu tipe pola asuh yang demokratis. Karena tipe pola asuh demokratis itu akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan mampu bernarasi, berinovasi, dan memotivasi. Tapi kalau lahir dari seorang ibu yang tipe mendidiknya, pola asuhnya dengan tipe otoriter, lahir anak-anak yang tidak percaya diri, karena selalu dihina dan selalu dijudge. Mandi, kalau nggak mandi nanti sama mama nggak dikasih jajan. Tidur, kalau nggak tidur nanti sama mama dilempar ke yang gelap, nanti sama mama dikerem. Jadi anak itu lahir dari ketakutan. Apalagi misalkan lahir dari anak-anak yang tipe pola asuh yang permisif. Apa-apa boleh, main gadget seharian boleh, nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak mandi oke-oke aja, jajan mau sehari sejuta juga mangga silahkan. Nanti lahir anak-anak yang nggak kreatif. Mungkin itu dari teori-teori pendidikan anak, Ustadz. Mohon maaf. Luar biasa, Bunda. Ibu Marsina, apakah janda ini ada di YouTube? Ya, insya Allah ada. Nanti ada nih, kita rekam, Bun. Jadi nanti kita upload di YouTube, kita share. Masih ada waktu, Bunda? Mangga, silakan. Ini ada dari Bang Aji, udah angkat tangan ini. Ini angkat tangan tanda nyerah apa mau bicara ini? Bang Aji, tafadhol. Ya, terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bun, sehat selalu, Bun. Bentar, ini kok hilang lagi ya? Sebentar ya, saya panggil saya, anak Bun. dulu. Kalau saya pasti hilang, Bun, emang, Bun. Kenapa? Kalau saya emang pasti hilang, Bun. Karena saya termasuk makhluk halus, Bun. Halo? Ya. Please. Suara terdengar, Bun? Kelihatan. Ini nggak ada ini. Oke, Bun. Kita udah kontak ya, Bun ya. Oke. Tinggal melihat ke sana kemari. Ada. Kontaknya ada, tetap. Bun, ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Bunda, terutama karena ini kitabnya kitab nikah ya, Bu ya, Bun, untuk hari ini. Kenapa lebih tertarik ke kitab nikahnya? Enggak, saya mau menanyakan bukan soal nikahnya, tapi kelanjutan dari nikah tersebut, di mana ada satu kalangan, dan saya juga sudah melakukannya, yang dinamakan dengan tajidun nikah, atau membaharui nikah. Nah, mungkin pendapat atau dari Bunda juga bisa mengimplementasi menjelaskan lah
benarnya, karena kan banyak pendapat bahwa tajidun nikah ini macam-macam lah gitu. Sementara saya ngambil yang positifnya saja, bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita suka hilap ya Bu ya, bercanda nih saya sama Randi, nanti istri gue bisa gue cerai, padahal itu udah talak kan, walaupun tidak di depan istrinya, sehingga walaupun itu halnya bercanda, itu udah jatuh talak. Sehingga sangat indah apabila kita melakukan tajidun nikah gitu kan, walaupun anak kita udah 5, anak kita udah 10 tahun umurnya, ya kita bawa ke Pak Yai atau di pondok pesantren di mana kita pondok, di sana kita melakukan tajidun nikah. Gimana Bunda kalau menurut pendapat Bunda mengenai tajidun nikah tersebut, Bunda? Bapak mohon diterjemahkan, takutnya nanti masyarakat tidak tahu karena ini nanti ada Zoom. Apa yang dimaksud dengan tajidun nikah? Memperbaharui nikah. Memperbaharui atau punya lagi, Pak? Bukan ta'adud. Memperbaharui, kita lebih baik dengan satu wanita, Bu, dengan banyak gaya daripada banyak wanita dengan satu gaya, Bu. Ini obrolannya 17 plus ini. Padahal kita kajiannya bab dini ya, tapi ternyata ada. Tapi ini betul memang syariat yang kita lakukan setiap saat itu memang di dalam rumah tangga ya, Pak Aji ya, yang ini harus kita maksimalkan nih sosialisasi pada masyarakat, termasuk tadi ada tajidun nikah. Pak, saya sih lebih pada pemahaman bagaimana kita memaksimalkan diri ayat tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka. Jadi itu wa'ashiru berarti itu perintah untuk ikhwan atau untuk muzakar atau untuk suami. Wa'ashiruhunna kepada kaum perempuan bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Nah, saya memahami ma'ruf ini Pak dari kata-kata arofa. Arofa itu mengetahui, maka ma'ruf adalah sesuatu ketika diperintah kepada seseorang atau kepada masyarakat luas harus ada sosialisasi dulu Pak. Itu ma'ruf. Maka ada yang disebut dengan kearifan lokal atau kebijakan lokal. Saya lebih memahaminya, ini contoh syariat. Tapi bagaimana syariat ini disampaikan, diaplikasikan pada kehidupan berumah tangga. Contoh misalkan gini Pak, satu rumah dikasih ma'isyah oleh suami itu 1 juta per minggu. Cukup, bahkan lebih. Ada yang rumah satu lagi dikasih 10 juta 1 minggu, itu nggak cukup. Nah, itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya udah beres, karena yang satu 1 juta, yang satu misalkan 10 juta. Nggak usah dong kalau dia yang 1 juta itu tiba-tiba marah-marah kepada suaminya, kenapa nggak 10 juta? Toh tetangga saya dikasihnya 10 juta, kenapa saya cuma 1 juta? Berarti Bapak belum bergaul dengan istrinya secara ma'ruf. Itu baru dari satu sisi loh Pak. Baru dari sisi gajian Bapak yang diberikan pada istri. Kebayangkan ada 2 makhluk yang berbeda karakter, karena awalnya juga berbeda jenis, berbeda pola asuh, berbeda pengasuhan, berbeda pendidikan, berbeda sosial, berbeda budaya. Kalau masing-masing tidak saling memberikan aruf, ya, kearifan lokal masing-masing, kebayang bertengkarnya sehari berapa kali. Kenapa suami istri bertengkar? Karena memang masing-masing tidak saling memahami. Kita berbeda pengasuhan, kita berbeda latar belakang, ya, berbeda pendidikan, berbeda apapun gitu ya. Itu jadi bahan untuk dipasean, untuk pertengkaran. Maka perlu 2 orang itu ya ketika mau bercerai, datangkan hakaman min ahlihi dan hakaman min ahliha. Kenapa anak sudah 5 jadi sering bertengkar? Bapak, dari sisi psikologi, usia laki-laki dengan usia perempuan, Pak, suami istri ya, ketika sudah dewasa, bahkan menua, itu laki-laki itu malah turun, Pak. Dia pengen mendapatkan perhatian yang lebih dari istrinya. Maka oleh Allah itu dibalikan. Istrinya itu lebih pengen memperhatikan para suaminya. Jadi kebalik, yang tadinya ketika awal menikah, manggilnya Yayang, gitu ya. Kemudian udah tua manggilnya Eyang.
ketika masih pacaran manggilnya kakak, udah tua manggilnya kakek. Dulu manggilnya AA, sekarang AA juga. Dulu mah AA, sekarang mah AA-nya aki-aki. Gitu ya. Nah, itu kan itu harus disampaikan. Latar belakang masing-masing itu harus berapa. Sehingga nanti bagaimana hak dan kewajiban suami istri jadi dimaksimalkan karena dengan komunikasi yang baik. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu lebih pada uruf, lebih pada masing-masing saling mengetahui Pak dengan latar belakang yang perbedaannya luar biasa gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan Pak pada anak-anak kita bahwa pernikahan ini adalah menyatukan dua yang berbeda. Jadi pasti akan banyak bedanya daripada samanya. Yang satu senang tidur itu manjat pohon, yang satu sesenangnya tidur itu di bawah risbang, kan itu udah beda jauh Pak. Bagaimana menyamakannya gitu, supaya jadi sama. Yang satu senang makan pedas, yang satu kalau makan pedas babarian. Nah itu juga bagaimana ada pola komunikasi, karena kegagalan seseorang itu dari 70% adalah miskomunikasi. Apalagi dalam rumah tangga Pak, pasti itu sering pakai trokna. Maka saya paham sekarang, ternyata seseorang dengan menikah, dia sudah mendapatkan separuh agama atau separuh surga. Karena setiap hari memang ibadah. Bagaimana seorang laki-laki yang harus terus diberikan sajian-sajian oleh perempuan, karena harus kita pahami Bapak, mau diakui atau enggak, laki-laki itu lebih pengen dipenuhi isi perut sama bawah perut. Sementara perempuan pengen diberi lebih isi dompet Pak, isi hati sama isi dompet. Kalau isi hatinya sudah terpenuhi dan isi dompetnya sudah maksimal, perempuan itu mulutnya diam Pak. Kalau laki-laki, kalau isi perutnya sudah terpenuhi dan bawah perutnya sudah terpenuhi, dia akan bahagia Pak. Dia nggak akan move on. Nah itu harus dipahami oleh masing-masing. Sekarang malah kebalik. Sehingga pertengkaran itu menjadi setiap saat. Kenapa kaum perempuan tidak memberikan izin pada suaminya untuk melakukan ta'adud, untuk melakukan poligami? Karena suaminya belum memenuhi pada istrinya isi dompet dan isi hati. Kenapa bapak-bapak move on? Karena belum terpenuhi isi perut sama bawah perut. Apa ya? Perut kan kaki. Betul, kaki sama rorombeheun. Baik Bunda, terima kasih banyak Bunda. Jadi tadi ini maksudnya nikah ini membaharui ya Bunda, bukan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Jadi bukan tetap satu wanita, cuma dalam kerangka memperbaharui nikahnya, karena kemungkinan dalam perjalanan hidup berumah tangga itu pasti ada khilaf, sehingga alangkah indahnya kalau kita perbaharui lagi nikahnya. Jadi kalau kata Pertamina, kita mulai dari titik nol lagi ya. Jadi kita makanya Pak tasdidun nikah karena kecelakaan, maksudnya itu Ustaz Sufi syukur. Buya. Bukan karena kecelakaan, emang benar-benar nikah beneran. Awalnya udah punya anak umur 5 tahun, terus karena mungkin dalam masa berumah tangga ini kemungkinan ada khilaf dan lain sebagainya. Ini Pak, kalau saya perhatikan ya Pak ya, itu harus dilihat apakah itu rusak karena syariat Pak. Rusak karena syariat, nah itu memang ada pembaharuan, karena takutnya rusak oleh syariat, tapi jangan sampai kena di yang paling fatal Pak, sehingga dia membuat sebuah dalil dan ini menjadi syah lagi, kemudian berkumpul lagi. Jangan sampai masyarakat menjadi dikira itu masih suami istri, padahal secara hukum itu bukan suami istri, bersatu lagi, kemudian kumpul lagi, padahal dia sudah bukan suami istri kategorinya, karena tadi pelanggaran syariat tadi. Lebih pada bagaimana kita menjaga masing-masing. Karena saya juga dapat curhatan Pak, suaminya sering bilang gini, pokoknya sejak saat ini aku ceraikan kamu, saat ini aku ceraikan kamu. Nah itu menjadi Sunda ya, kalau dalam bahasa Sunda ya Pak ya, hambur bacot Pak.
Dan itu tidak boleh menjadi sebuah permainan. Itu Betul. harus dijaga, betul. Makanya ini harus disampaikan pada masyarakat, ada kata-kata yang itu menjadi fatal pelanggaran syariat. Matur nuwun Bunda. Ya, kalau Bunda ini hatur nuhun. Iya. Hatur nuhun. Baik Bun, masih ada waktu Bun. Bang Haji, selamat muktamar. Ya, terima kasih banyak. Ini di sela-sela muktamar saya tetap harus ngakses. 6 menit lagi aja. 6 Iya, menit menit, lagi. Kebetulan masih ngakses. Ya. Salam Baik. kenal Bang Haji. Ya, Bunda. Kalau tinggal 5 menit mungkin ada kesimpulan atau closing Bunda? Ya, Silakan. closing aja deh sama Ya. Bunda. Ya, saya yang tadinya mau berangkat sekitar jam 5, sudah saya ralat, jadi berangkatnya pada Jam 7 aja nanti. jam jam 7. 7. Jam 7. Ya. Maaf ya Bun ya. Saya punya kesimpulan Bapak dan Ibu, apalah artinya seorang perempuan ketika dia disukai banyak orang di luar rumah, tapi orang yang ada di dalam rumah tidak menjadikan figur ibunya. Maka kepada kaum istri, kaum perempuan, hendaklah mampu menjadi seseorang yang difigurkan oleh anak-anak, terutama anak-anak yang ada di dalam rumah. Karena makna ibu adalah umun, dan umun artinya adalah pengikat, sehingga seseorang menjadi ibu itu atas SK dari Allah menjadi perekat, penguat untuk keluarga, terutama keluarga kecil yang ada di rumah. Dan lakukanlah doa untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita suatu saat nanti tak pernah berhenti berdoa untuk kita sebagai ibu, bapak, atau sebagai orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih pada semua pihak. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di Indonesia tuh, kata Bang Haji. Saya sudah menjadi nenek, Bang Haji. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada semua pihak. Ada Ketua Majelis Syuro, Pak Kiai Masrur Anhar, ada Ketua Daina, ada ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, yang semuanya adalah mereka orang-orang hebat. Saya sebagai pribadi, Imas Karyamah, mohon maaf lahir dan batin bila dalam penyampaiannya ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semua memaafkan saya, dan mohon ilmu dari semua. Mohon doa juga, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, terutama saya diberikan rezeki untuk sehat walafiat dan mampu memberikan pencerahan pada masyarakat dimanapun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ustaz Amin, terima kasih banyak Bang Randi, dan ibu bapak yang lainnya, teriring doa jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.